warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Ya, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan apa yang akan kita pelajari, anak-anak dapat memahaminya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena hari ini yang masuk room duluan adalah Ozil, silakan Ozil pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sudah. Duduk siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah masuk room semua ya? Ya, nanti jangan lupa untuk tetap mengisi daftar hadir pada Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya. Nanti boleh anak-anak mengisinya setelah pembelajaran selesai. Alat tulis sudah disiapkan semua, bukunya, pensilnya, sudah siap? Ya, baik, kita lanjut ya. Ibu tidak bosan untuk selalu mengingatkan agar kita senantiasa menjaga kesehatan. Karena kita saat ini masih berada dalam kondisi pandemi. Nah, ada 3 cara yang dapat kita lakukan ini untuk menghindari kita dari terpapar virus COVID-19. Ya, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita terhadap tanah air, menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sumber energi panas. Adakah yang masih ingat apa itu sumber energi panas? Ya, Ayatul Husna silakan. Ya, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Ada yang bisa menyebutkan apa saja ya sumber energi panas? Suara Ibu terdengar tidak? Tidak ya, ada api. Matahari. Apalagi? Silakan. Gesekan antara dua benda dan api. Betul. Dan juga api ya. Nah, selanjutnya materi yang akan kita pelajari hari ini juga masih berkaitan dengan panas ya. Itu masih pada tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 2 pada pembelajaran 1 perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Mohon disimak dan didengarkan ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tata tertib pembelajaran daring. Ini juga mohon diperhatikan ya, agar pembelajaran daring kita terlaksana dengan lancar. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, benda apakah ini? Koran. Ya, ini adalah koran ya. Pernahkah kalian membaca koran? Pernah, iya. Kira-kira apa saja informasi yang terdapat pada koran? Informasi apa saja? Kejadian yang terjadi di masyarakat bencana alam, Bu. Koran itu memuat informasi berupa berita, ya, berupa kejadian yang terjadi di masyarakat saat ini. Nah, di dalam koran itu terdapat
sebuah informasi yang nantinya berkaitan dengan teks eksplanasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, mari kita cari tahu bersama-sama mengenai teks eksplanasi dari video berikut ini. Disimak ya. Teks eksplanasi adalah sebuah teks penjelasan yang menjelaskan proses terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, dan pengetahuan. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama, kalimatnya terdiri dari kalimat umum, kalimat penjelasan. Untuk memudahkan kita dalam memahami sebuah teks penjelasan, kita dapat membuatnya ke dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran itu apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam bentuk diagram. Bacaan tadi bisa kita buat menjadi peta pikiran sebagai berikut. Kita masukkan kata kunci yang terdapat dalam teks tersebut, lalu kita susun dalam bentuk diagram. Dari video tadi, kita ketahui bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses suatu fenomena alam, sosial, dan ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya simak bacaan berikut dengan seksama. Di sini ada sebuah teks yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Coba perhatikan anak-anak di dalam teks pada setiap paragraf ini, adakah kata yang bercetak miring? Ya, ada tidak? Terlihat tidak kata yang bercetak miring? Ada, Bu. Iya. Nah, kenapa kata tersebut bercetak miring ya? Coba kita cari tahu. Ini nanti berkaitan dengan kita menemukan informasi penting pada teks tersebut. Dan nanti informasi yang kita temukan akan kita buat dalam bentuk peta pikiran. Sebelum Ibu melanjutkan, ada yang ingin bertanya? Iya, Pak Ras. Oh iya, baik. Kata kunci adalah unsur penting yang terdapat pada paragraf. Iya. Sekarang kalian perhatikan tabel di bawah ini. Pada teks yang sudah teman-teman kalian bacakan tadi, itu tadi terdapat 3 paragraf ya. Paragraf 1, 2, dan 3. Nah, dalam setiap paragraf itu tadi ada kata yang bercetak miring ya. Betul tidak? Iya. Nah, kata yang bercetak miring itu adalah kata kunci. Artinya itu adalah unsur penting yang ada dalam paragraf. Nah, dari kata kunci ini, kita akan menuliskan informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf. Nah, berdasarkan tabel yang sudah kita buat tadi, sekarang kita buat dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini adalah gambar sebuah diagram. Jadi nanti dalam membuat sebuah peta pikiran ini dalam bentuk diagram ya, anak-anak harus menemukan dulu ya kata kunci dan juga informasi penting yang terdapat dari setiap paragraf yang ada pada sebuah teks ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video ini mengenai perpindahan kalor atau panas, dan ini berkaitan dengan tadi teks yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian ya. Disimak videonya dan didengarkan. Kita akan belajar tentang apa itu panas dan macam-macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Perpindahan panas, Bu. Iya, perpindahan panas. Ada berapa cara panas dapat berpindah? Perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi, Bu. Iya, benar, pintar. Nah, video yang tadi sudah kalian tonton atau kalian simak, itu adalah video penjelasan mengenai perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ibu ulas kembali ya. Nah, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara.
Jadi hanya energi panasnya saja yang berpindah. Nah, selanjutnya yang kedua, konveksi. Ya, konveksi merupakan perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Contohnya tadi ketika kita memasak air. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Artinya ini langsung bisa kita rasakan. Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan nanti setelah pembelajaran daring selesai ya. Nanti LKPD ini kalian kerjakan. Namun sebelumnya Ibu berikan dulu penjelasan mengenai LKPD ini. Nah, dalam LKPD ini terdapat petunjuk pengerjaan yang menjadi panduan pada saat kalian mengerjakan LKPD tersebut. Nanti dibaca dulu petunjuk pengerjaannya, dan jangan lupa nanti kalian minta didampingi orang tua, karena ini nanti alat-alat yang akan kita gunakan itu ada kompor ya untuk memanaskan, dan juga panci dan air, juga kacang hijau. Ini untuk membuktikan perpindahan panas tadi secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Nanti Ibu beri waktu kalian sampai pukul 5 sore. Pada saat kalian melakukan percobaan, kalian videokan ya. Nanti minta tolong sama orang tuanya, divideokan, dan setelah itu LKPD-nya kalian kirimkan juga dalam bentuk foto. Nanti dikirimkan melalui WA grup. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran. Ibu ingin melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Dalam membuat peta pikiran, kita harus menemukan dulu kata kunci dan informasi penting dari setiap paragraf. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, ya, sudah belajar tentang membuat peta pikiran, dan juga kita belajar tentang perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Video, Bu. Ya, selain itu apa lagi? Selain nonton video apa lagi? Ya, tadi kita menyanyi bersama, juga menonton video ya, dan juga menyimak tayangan PowerPoint. Nah, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Adakah materi yang belum dipahami? Tidak, berarti semua paham ya? Ya, semua bisa memahami materinya ya? Iya, baik, terima kasih. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Dalam membuat peta pikiran, kita harus menemukan dulu kata kunci dan informasi penting dari setiap paragraf. Panas dapat berpindah. Perpindahan panas terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Iya, terima kasih Karina dan Ojil yang sudah menyimpulkan. Nah, selanjutnya anak-anak kerjakan soal evaluasi ya. Ini juga dikerjakan setelah pembelajaran daring selesai. Nanti Ibu juga akan bagikan soal evaluasinya ke dalam WA group. Jadi semua tugas harap dikumpulkan paling lambat pukul 5 sore. Ya. Tadi sudah berupa video percobaan, dan juga nanti LKPD-nya difotokan, dan hasil evaluasinya juga nanti dilaporkan ya. Dilaporkan ke Ibu melalui WA group. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk besok ya. Nanti mohon dipersiapkan. Ya, besok kita masih mempelajari tentang perpindahan panas. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin. Hadi, silakan pimpin doanya sayang. Siap.
Nah, terima kasih anak-anak ya. Terima kasih atas semangat ya. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran daring kita terlaksana di hari ini. Dan Ibu berpesan anak-anak selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.